kehebatan mereka, pengalaman mereka sebagai nelayan tidak bisa menjamin bahwa mereka akan terus-menerus berhasil untuk menangkap ikan. Sepanjang malam mereka mencoba menangkap ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu berbicara tentang keadaan sulit, kesulitan, masalah, kesesakan. Waktu kesesakan dalam hidup kita, apapun pekerjaan kita, itu tidak menjamin bahwa kita akan selalu beruntung. Itu tidak menjamin bahwa saudara akan terus menang, saudara akan terus berhasil, karena Tuhan akan izinkan malam datang dalam kehidupan kita seperti tidak mendapat apa-apa. Sebelum wabah corona, bisnis kita mungkin omsetnya naik terus. Kalau kita sebagai kontraktor sebelum corona, proyek non-stop, kerja terus di mana-mana. Sebagai pendeta hamba Tuhan sebelum corona, jadwal pelayanan full. Tuhan memakai kegagalan, kekurangan, kesulitan dalam kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Seringkali kita begitu sibuk sampai kita lupa untuk bersyukur pada Tuhan. Tuhan izinkan ini supaya kita apa? Kembali lagi pada Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan. Tuhan mengajarkan kita pemberi berkat lebih tinggi, dan itu harus kita utamakan daripada berkat yang kita terima. Kata Yesus kepada mereka, sama-sama baca, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Pelajaran bagi kita di dalam ayat ini adalah kita harus taat kepada Tuhan. Di masa-masa sulit, di masa-masa krisis, di masa di mana kita seperti tidak dapat apa-apa, tetap taat kepada Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Perhatikan apa yang kita lakukan sebelum wabah corona, seperti apa sikap hati kita sebelum corona, apa yang selalu kita lakukan sebelum corona, tetap lakukan itu dengan setia. Kalau saudara ditugaskan melayani di gerejamu, worship leader, singers, tetap setia lakukan. Amin. Saudara sebagai suami, saudara harus bekerja, cari nafkah, beri makan keluargamu, anak-anakmu. Saudara setia lakukan itu. Masak di dapur, cuci pakaian sudah tumpuk, kita tetap bersyukur. Amin. Ayatnya yang ke-6, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Mereka tebarkan di kiri, kemudian Yesus bilang, "Ubah, tebarkan ke kanan." Kadangkala saudara, kalau kita mau alami berkat Tuhan, kita perlu mengubah hal-hal yang salah yang dulu kita lakukan. Kita ubah cara hidup kita. Karena sisi kanan bicara soal kebenaran. Mereka ikuti perintah Yesus. Mereka mendapat banyak ikan. Kalau kita tetap setia di tengah masa krisis, hal-hal yang salah yang kita lakukan sebelum wabah corona, kita akan alami berkat Tuhan, pemulihan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Berapa kali dalam firman Tuhan, orang-orang yang alami pencobaan, mereka juga alami pemulihan Tuhan dengan luar biasa. Ayub dicobai Tuhan, semua harta ludes, anak-anak mati. Di akhir pencobaannya Tuhan kembalikan berapa kali lipat? 2 kali lipat. Ketika kita alami pencobaan, kita alami masalah, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup menyediakan setiap hal yang kita butuhkan. Bahkan firman Tuhan katakan, jauh melebihi, amin, jauh melebihi yang kita butuhkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Ayatnya yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes, Alkitab mencatat, dia orang pertama yang kenal, yang sadar bahwa orang yang di pantai itu, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, pasti akan cepat mengenal langkah-langkah Tuhan, akan cepat mengenal orang yang intim dengan Tuhan. Mereka akan cepat menyadari kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Yohanes, saya ajak kita untuk perhatikan pribadi Yohanes. Yohanes, saudara, dia bukan orang yang suka sombong perbuatannya pada Tuhan. Yohanes bukan seseorang yang suka show off apa yang dia berbuat pada Tuhan, no. Tapi Injil mencatat Yohanes dalam hidupnya, dia berserah pada Yesus. Masih ingat perjamuan malam terakhir saat mereka makan terakhir kali bersama Yesus? Petrus bilang apa? Ini kita bandingkan Petrus dan Yohanes. Petrus bilang, "Tuhan, walaupun mereka semua tinggalkan Engkau, aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan sampai mati pun, aku akan tetap setia. Aku tidak akan menyangkalimu." Yesus jawab apa? PU. Ya ini ke orang, kalau bahasaku PU. Ayam belum berkokok 3 kali,
lusu berkokok, lusu menyangkal. Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Karena Petrus menyombongkan kasihnya pada Tuhan. Sebaliknya Yohanes pada malam itu, dia ketika di perjamuan malam terakhir, Yohanes hanya bersandar di dada Yesus. Sama-sama bilang bersandar. Artinya apa? Yohanes berserah pada kuasa Tuhan. Yohanes berserah pada kasih Tuhan. Dia tidak menyombongkan kasihnya pada Tuhan. Saudara, di tengah masa-masa sulit ini, inilah waktunya kita berserah total pada kasih Tuhan. Kita bersandar kepada jalan Tuhan. Seperti Yohanes. Dan apa yang terjadi? Waktu Yohanes mengandalkan Tuhan, waktu Yohanes tidak menyombongkan kasihnya pada Tuhan, dia berserah pada Tuhan. Dari semua murid yang ikut Yesus, semuanya lari tinggalkan Yesus waktu Yesus dianiaya, waktu Yesus disalibkan. Siapa yang masih tetap di bawah kaki Yesus, di bawah kaki salib? Yohanes. Yohanes tetap setia di bawah kaki salib ketika semuanya lari. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang berserah pada kasih Tuhan adalah orang-orang yang akan tetap setia berjalan bersama Tuhan di masa-masa tersulit dalam kehidupan mereka.